warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Kepala SMK Trisi yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang selalu saya hormati. Di siang hari ini kita kebetulan akan mengadakan desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu, yang kebetulan dari rekan kita yaitu Ibu Rina Apelia SPD mengikuti program tersebut. Untuk itu, sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang selanjutnya itu sambutan dari wakil kepala bidang kurikulum kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat yang luar biasa sehingga kita bertemu berkumpul bersama di ruangan tercinta ini. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Trisi yang saya hormati, rekan-rekan guru di sini dan termasuk Ibu Rina sebagai narasumber yang akan melaksanakan best practice dengan tema desiminasi budaya positif CGP angkatan 9 yang saya hormati juga. Pada kesempatan kali ini kita sebagai rekan kerja di sekolah ini tentunya harus saling membantu, harus saling memberikan dukungan. Hari ini Ibu Rina yang membutuhkan bantuan kita, siapa tahu suatu saat nanti kita yang memerlukan bantuan dari rekan-rekan yang lain ya. Jadi kita bantu, kita dukung sebisa kita. Adapun yang lain-lain itu adalah bonus buat kita. Dalam acara ini, dalam best practice ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kita juga. Apalagi kita yang masih belum CGP, agar termotivasi, agar semangat bisa ikut daftar, ikut melaksanakan. Karena di sekolah kita hanya baru 2 orang yang selesai, 3 ini yang sedang melaksanakan, dan 4 mahasiswa yang baru masuk. Ya, mudah-mudahan kita dan rekan-rekan yang lainnya ikut daftar di kesempatan kali ini ya, karena sekarang angkatan 11 katanya sudah dibuka ya, sudah dibuka. Kita ikuti yang bisa memanage waktunya, maka diikuti dengan sebaik mungkin. Kita menggali ilmu yang luar biasa dari program pemerintah ini. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Rina bisa menginspirasi kita, bisa memberikan arah yang lebih baik kepada kita dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya. Gitu ya. Jadi kita saling mendukung, saling membantu dengan rekan kerja kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Senang sekali bisa hadir di sini, bisa berdiri di sini. Namun sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Trisi, selanjutnya ada rekan-rekan yang selalu menemani, terima kasih. Dan yang terakhir seluruh rekan-rekan guru hebat, terima kasih atas waktunya untuk hadir di dalam acara desiminasi ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucap syukur terlebih dahulu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih
bisa bersama-sama berada di sini dalam kondisi yang sehat walafiat. Selanjutnya sholawat serta salam juga tak lupa selalu kita curah sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga di hari Selasa ini kita bisa bersama-sama berada di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dari saya, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keempat restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir kelima adalah restitusi segitiga. Restitusi mono. Jadi kelihatannya padat sekali ya, materinya panjang gitu banyak. Namun nanti di dalamnya saya akan seliti gamesnya. Yang pertama, yang pertama ini saya membutuhkan 2 orang guru. Yang pertama ibu guru, yang kedua bapak guru. 2 aja, 2 orang saja. Pak Ade kayaknya, Pak Ade pengen ditunjuk banget kayaknya. Pak Ade, silakan. Pak Ade, silakan. Terima kasih Pak Ade. Selanjutnya untuk ibu gurunya kayaknya Miss Eka pengen ditunjuk banget ya. Udah sadar pengen ditunjuk. Ya, mangga bapak dan ibu, ibunya di sini, bapaknya di sini. Mangga. Biar semangat dulu. Kita buka kegiatan. Jadi izin saya di tengah. Jadi saya mengasumsikan Ibu Eka, genggaman tangannya satu. Bu Eka, di dalam genggaman tangan Bu Eka ini genggam yang rapat Bu, ada sesuatu yang paling berharga untuk kehidupan Bu Eka. Jangan sampai sesuatu berharga ini diberikan kepada siapapun. Nah, jangan sampai terjebak, jangan sampai diberikan. Nah, sekarang Pak Ade, fungsinya tugasnya Pak Ade di sini adalah Pak Ade dengan sekuat tenaga merayu, membujuk, mempengaruhi Miss Eka ini untuk dapat membuka kepalan tangannya. Gimana caranya? Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh dipengaruhi, boleh diajak, boleh dikasih uang juga boleh Pak Ade. Jadi boleh, silakan gimana caranya dalam 30 detik. Bu Ceci hitung 30 detik stopwatch. 30 detik bisa membuka kepalan tangan Bu Eka. Ya, kalau misalnya Pak Ade tidak bisa, kita lempar ke bapak ibu guru yang lainnya. Ya, stopwatch siap. Ilmu lelaki Bu Pak Ade. Ya baik, 30 detik saja, waktunya singkat. Silakan, saya berada di tengah untuk melihat semuanya. Silakan, boleh dimulai. Kasih abang-abang Ibu Ceci kalau sudah siap. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Kita main sweet Jepang yuk. Yang kalah harus bayar 5.000. Pakai tangan kanan dong, masa sok pakai tangan kiri? Kenapa? Kan udah sopan pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri masih ibunya tangan kiri. Kenapa? Ada masalah apa dengan tangan kanan? Baik, waktunya sudah habis ya Pak Ade. Mohon maaf, terima kasih. Misalnya belum boleh. Pak Ade udah. Pak Ade sudah boleh diberikan masih di sini. Pegang tangannya misalkan. Boleh dilempar ke audiens siapa yang bisa membuka tangannya misalkan. Pak Dirin. Coba rayu Pak Dirin. Pak Dirin kayaknya di tempat aja deh. Pak Dirin di tempat aja. Mereka tidak mau membuka tangannya. Ini berharga buat saya. Ya, betul. Ya. Selanjutnya, kalau misalnya ada yang memberi Miss Eka uang, tidak
Tidak, karena dari awal berharga kan. Oke, Ibu Rina bilang ini berharga buat saya. Jadi bagaimanapun caranya saya akan menjadinya. Terima kasih Miss Segar atas kontribusinya. Mohon tepuk tangan semuanya. Oke. Baik, di sini kita bisa mengambil nilai yang bisa kita ambil ketika kita punya mohon perhatiannya. Ketika kita memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut tidak ingin kita buka, tidak ingin kita berikan ke orang lain, kita tidak akan memberikannya. Karena kita memiliki kemauan, kehendak. Betul seperti itu ya. Jadi ini akan berkaitan dengan materi yang pertama, yaitu ilusi kontrol atau teori Han ataupun teori ilusi. Di sini kita bisa mengaitkannya sebagai seorang guru, di mana kita memiliki ilusi dan memiliki anggapan kalau murid ini bisa mengikuti apa yang kita mau, mengikuti apa yang kita perintahkan, karena itu baik untuk mereka. Jadi kita memilih yang seperti itu. Tapi kalau muridnya tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Contoh yang paling nyata adalah ketika ada murid yang bermain HP di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Simpan HP-nya, matikan HP-nya. Apakah siswa tersebut ketika diberi instruksi seperti itu oleh kita akan langsung menyimpannya, mematikannya? Tentu tidak. Kalau di pelajaran saya, kalau di pelajaran Bapak Ibu mungkin berbeda ya. Kalau di pelajaran saya, siswa akan tetap mengulanginya lagi, setelah akan membuka HP-nya lagi. Jadi saya itu berilusi, berhayal kalau siswa itu dapat mengikuti saya. Tapi aslinya itu adalah kehendak itu dimiliki oleh seluruh siswa. Nah, yang pertama, di sini ada 4 ilusi dari teori kontrol yang saya pelajari. Pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan di sini, di pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini adalah pengalaman saya. Barangkali dengan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya di sini berbeda, mohon maaf sebelumnya. Jadi pengalaman saya sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya selalu berusaha mengontrol murid dari kebersihan, dari cara belajarnya mereka, dari cara mereka mengumpulkan tugas, dari semua yang murid lakukan di sekolah. Saya ikut sumbangsi untuk mengontrol mereka. Namun ternyata saya merasa keliru ketika mempelajari teori ini. Oh, ternyata saya terlalu mengontrol mereka karena mereka pun memiliki kehendak yang bisa menentukan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya ada murid yang nurut dengan omongan guru, sebenarnya bukan mereka mau menuruti, tapi mereka mau mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Tapi kalau diri siswa tidak menghendaki dirinya dikontrol oleh salah satu guru, dia sampai kapanpun tidak akan mengikuti guru tersebut. Seperti itu yang saya tangkap. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita selalu memberikan masukan-masukan positif. Nang, kamu begini, Nok, kamu begini ya. Itu adalah hal-hal positif yang kita ucapkan. Mustahil kita mengungkapkan hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan mereka. Ya betul Bapak Ibu ya. Tapi yang menurut mereka positif dan bermanfaat, belum tentu kita dapat mengontrolnya dan mereka mau mengikuti kehendak kita. Jadi di sini adalah bagaimana kita bisa membuka diri kita bahwa murid adalah individu yang berbeda dari kehendak kita. Jadi ini adalah teori. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau saya di pengalaman saya sering membuat anak merasa bersalah ketika anak membuat kesalahan atau kekeliruan. Misal, kamu kemana aja baru datang jam segini? Ibu dari pagi di sini udah nyapu, nemenin teman-teman kamu, udah begini, masa kamu yang begini, membuat merasa bersalah.
dan membuat berasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Kata teori tidak akan menguatkan karakter, kata teori ya. Tapi sekarang saya mencoba untuk meminimalisir kata-kata saya kepada anak-anak ketika mereka berbuat salah atau membuat kesalahan. Saya meminimalisir untuk tidak terlalu menyalah-nyalahkan mereka, tidak terlalu menunjuk-nunjuk mereka, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berbicara mengenai memaksa, ini adalah salah satu konsep Ki Hajar Dewantara terhadap filosofi pendidikan Indonesia. Salah satu menurut Ki Hajar Dewantara, filosofinya adalah mendidik itu menuntun, bukan menuntut. Dan saya merasa bagaimana ya? Merasa tersambung sebenarnya dengan kata-kata menuntun. Jadi selama ini pengalaman saya, ini Bapak Ibu ya, pengalaman saya selama ini, saya itu ternyata kurang menuntun, tapi menuntut anak-anak untuk melakukan, nih tujuan pembelajarannya kita begini, kita hari ini akan begini, kita begini ya, tugasnya begini ya. Yang saya lakukan rata-rata menuntut, bukan menuntut mereka. Jadi saya sedikit mengikuti kegiatan guru penggerak ini, sedikit memberi motivasi kepada saya dan memperbaiki bagaimana saya harus bersikap selama ini. Jadi kita sebagai orang dewasa sebenarnya tidak boleh memaksa kalau dari teori. Maka ini untuk penerapan dan kedepannya mungkin Bapak Guru hebat di sini lebih banyak pengalamannya dari saya. Ini adalah teori yang saya dapatkan dari modul 1.4. Untuk selanjutnya yaitu ini adalah dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah menurut saya yang selama ini berpikir A. Ternyata menurut teori kontrol itu berbeda dengan pemikiran saya. Barangkali Bapak Ibu sudah warna kuning ya, kalau saya masih di warna putih gitu maksudnya. Di sini menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi saya seringkali berpikir A, siswa pula yang harus berpikir A. Berarti saya salah selama ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harusnya berusaha memahami, bukan mencoba mengubah. Jadi harusnya lebih memahami. Selanjutnya yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun sebaiknya semua perilaku itu seharusnya memiliki tujuan. Jadi kita sayang. Bapak Ibu guru pasti berbeda ya. Selanjutnya model berpikir tentang Allah kalau saya dulu. Jadi menurut Allah itu saya benar, kamu salah ya. Seperti itu. Jadi harusnya kita berpikir menang-menang. Jadi kalau saya menang, bagaimana ketika anak yang salah ini memiliki kemenangan juga dengan cara apa? Nanti kita bahas. Baik, sekarang silakan Bapak Ibu buka gawainya. Mangga tuliskan dalam beberapa kata makna disiplin menurut Bapak Ibu dan akses slido.com. Saya akan share di grup ya. Ada hashtagnya 7500478. Iya. Maka disiplin ya guys. Nah, kasih namanya di sebentar ya. Sorry, no connect. Yang ini pos berarti pengikutnya Bu Ain.
Baik, silakan yang masih belum. Saya bacakan yang sudah muncul dulu ya Bapak Ibu. Aduh, Pak Ade, minta tolong si besarnya Pak. Baik, di sini sudah ada muncul beberapa partisipan dari rekan-rekan guru hebat semuanya. Bukan di set Bu Caryati, di STEM. Nah, disiplin menurut Anda, tuliskan dalam beberapa kata. Di sini ada punya tidak apa-apa Ibu yang tidak ada namanya tidak apa-apa. Di sini ada Ibu Suci dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara tertib dan teratur. Selanjutnya dari Ibu Jeki, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya mentaati dan mematuhi tata tertib. Barisan menaati semua peraturan yang ada. Pak Isna, disiplin berarti tidak melanggar peraturan yang ada. Latihan batin. Betul. Cuma masih belum. Pak Ade menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, cakep. Ya, punya Miss Eka berperilaku sesuai dengan aturan. Dan Bu Caryati, disiplin adalah suatu sikap menghargai waktu dengan baik. Pak Suranto, Bu Puji, terima kasih atas partisipasinya. Semuanya rata-rata berkaitan dengan peraturan. Semuanya rata-rata berkaitan dengan kepatuhan, tanggung jawab, ya. Dan ya, mana ya Ibu Ayu? Aku enggak ya, aku enggak. Disiplin itu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Menarik punya Bu Ayu. Bu Ayu yang ini kan? Bisa memaknai arti kehidupan dengan sebaik mungkin. Dalam. Terima kasih semua atas partisipasi dan keren banget atensinya. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kita harus melewatnya karena keterbatasan waktu. Selanjutnya ini adalah makna disiplin. Disiplin diri berkaitan dengan bagaimana cara kontrol diri. Tentang bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada satu yang masuk tadi punya Ibu Suci, ada bertanggung jawab masuk. Jadi kalau saya lihat dari makna kata disiplin dari teori adalah lebih kepada kontrol diri. Bagaimana kita mampu mengontrol diri kita, dan kalau misalnya dari dalam diri sendiri berarti itu secara internal, secara intrinsik ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita mengontrol anak, memberikan instruksi, memberikan yang lainnya, mereka bukan kontrol secara diri, tapi dikontrol dari orang lain. Dan itu sebenarnya bukan disiplin kalau dikontrol dari orang lain. Karena yang namanya disiplin itu dikontrol oleh diri sendiri, tindakannya. Dan disiplin ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan setelah ini kita akan melihat nilai-nilai apa saja sih kebajikan universal itu. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila tersendiri juga masuk sebagai salah satu nilai-nilai kebajikan universal, di mana Bapak guru hebat semuanya pasti sudah memahami semua. Ada 6 nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selain profil pelajar Pancasila, ada banyak nilai-nilai yang lain berdasarkan yang memunculkannya. Ada dari PYP, ada dari IHF, cinta Tuhan segenap ciptaannya. Jadi banyak sekali nilai-nilai universal ini yang namanya nilai-nilai kebajikan. Dan banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau profil pelajar Pancasila hanya ada 6 nilai kebajikannya, itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Betul Bu Ayu? Karena kalau dilihat dari yang lainnya, itu lebih dari 6 rata-rata nilai-nilai kebajikan.
Sedangkan profil pelajar Pancasila itu disederhanakan dan hanya ada 6 yang bersisa. Baik, itu adalah dari disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Untuk selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga. Gak kerasa ya udah menuju ke materi yang ketiga. Di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Silakan, barangkali ada yang mau menyampaikan. Kenapa sih ada peraturan mengenai memakai helm ketika kita bermotor? Mas Ranto mau ditunjuk banget. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dan terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa sih harus ada helm? Tentu kita harus dapat melindungi diri kita, karena diri kita adalah sesuatu yang paling penting, sehingga bagaimanapun harus kita lindungi. Tentu ketika berkendara harus menggunakan helm, kemudian ketika kita melaksanakan kegiatan praktek dalam penghasilan kita harus menggunakan APD, pelindung diri, sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu tentu bisa menyelamatkan diri dan juga dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Itu. Terima kasih Pak Suranto. Jawabannya sungguh luar biasa karena sangat lengkap sekali. Jadi kalau bisa saya ambil intinya untuk keselamatan diri ya Pak ya. Nah, haruskah dimarah-marahin, haruskah dibentak-bentak baru kita memakai helm? Tidak sebenarnya. Karena kalau udah ngomongin keselamatan adalah itu nilai mutlak, kita punya selamat kan? Dan yang namanya keselamatan itu adalah keyakinan kita. Itu adalah sesuatu yang diyakini oleh kita. Oleh karena itu kita mau melakukannya dengan sukarela, dengan kesadaran yang penuh kan? Dan kita sekarang akan masuk kepada materi keyakinan kelas ataupun sekolah. Jadi yang namanya keyakinan tidak bisa diganggu, tidak bisa dipengaruhi. Sama kayak istiqah tadi. Saya tidak mau menggunakan ini karena saya yakin ini adalah sesuatu yang berharga untuk saya. Keyakinan itu seperti itu. Keyakinan juga, kenapa sih kita harus mencuci tangan dulu sebelum makan? Karena kita meyakini kalau kita mau makan itu kita harus bersih. Terus selanjutnya ada apa lagi misalnya? Kenapa sih kita harus berpakaian? Ya, karena kita tahu kalau tidak berpakaian itu adalah keyakinan-keyakinan yang kita yakini dan sebenarnya tidak kita sadari, tapi sudah kita terapkan. Nah sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas ataupun sekolah. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan itu nilainya kita bisa ambil dari nilai-nilai yang tadi kita sudah lewati. Ini adalah nilai-nilai yang bisa kita yakini bersama dengan anak-anak di kelas kita ataupun di sekolah kita. Nanti kita akan menyepakatinya. Kalau kesepakatan kelas itu keyakinannya tidak ambil dari sini misalnya disebut kesepakatan kelas, ada kesepakatan kelas ya. Jadi kalau kesepakatan kelas sudah terbentuk dan kita yakini bersama, kita lakukan bersama, itu juga bisa disebut sebagai keyakinan kelas. Jadi mirip sebenarnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Hanya di sini titik beratnya adalah keyakinan. Diberi keyakinan dan kita lakukan bersama apa-apa yang kita yakini. Seperti itu. Di sini ada tahapan menciptakan program kebajikan. Kita bisa melihat daftar kebajikan yang pengen kita susun bersama. Namun kalau kita melihat teori saja, sebenarnya Bu Mary pernah melakukannya nggak sih? Insya Allah saya sudah pernah melakukannya dan ini adalah maksudnya ya. Ini proses pembuatan cepat aja ya, bete kayaknya. Tuh, ada yang saling segala. Oke.
Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya menuntun mereka untuk bersama-sama, ayo ini kita akan membuat keyakinan kelas, di mana membuat ini kita akan membuat kelas kita lebih baik untuk kedepannya. Keyakinan kelasnya pure dari mereka yang mencari apa yang mereka inginkan. Tapi berhubung waktu itu saya tidak bawa laptop, saya tidak mengusulkan nilai-nilai kebajikan yang mereka pilih. Jadi saya membagikan sticky notes kepada mereka. Saya mempersilakan kepada mereka, silakan kalian tulis kira-kira keyakinan apa sih yang pengen kita lakukan bareng-bareng untuk kemajuan kelas ini. Jadi mereka dapat menulis bebas di sticky note yang saya bagikan satu persatu. Kita menempelkannya di papan tulis. Saya cepetin ya. Jadi setelah mereka mendapat itu, mereka menempelkannya. Setelah mereka menempelkannya, saya membuat kelompok untuk kira-kira bukan mana yang sama, identifikasi, memilah dan mengorganisir mana yang sama, kalau ada yang sama, dan mereka buat menjadi keyakinan kelas berupa kalimat. Jadi ada beberapa yang maju untuk mengelompokkan, ini dia. Jadi ada beberapa yang maju. Selanjutnya mereka cabut-cabut sticky note yang ditempel itu, dan akhirnya dapat 5 keyakinan kelas di 10 SMB yang sudah dipasang. Seperti itu kalau yang saya lakukan. Jadi walaupun tulisannya yang kurang bagus, ya mohon maaf, memang anak-anak semua yang bikin. Saya hanya menyediakan sarananya saja. Itu adalah salah satu proses yang bisa dilakukan untuk membuat keyakinan kelas. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin juga membuat seperti itu, silakan. Tidak usah menggunakan sticky note, tidak usah menggunakan styrofoam, juga nggak masalah. Yang penting ada media whiteboard dan spidol juga sebenarnya bisa. Cuman kan saya pengen sekali jadi terus langsung ditempel. Kalau saya waktu itu seperti itu, biar hemat gitu, hemat waktu. Jadi kreativitasnya Bapak Ibu mangga, barangkali mau membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan kelasnya masing-masing. Itu adalah proses keyakinan kelas di kelas saya. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini teorinya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kalimat negatifnya. Tidak menggunakan jangan, tidak menggunakan tidak. Jadi kalimat positif yang muncul. Dan ini adalah bentuk-bentuk contoh keyakinan kelas yang lain selain yang saya buat. Dari yang pertama ada repetisi di setiap awalan seperti itu. Yang kedua ada yang begini, yang ketiga yang begini. Silakan barangkali Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Iya, kemarin juga ada anak yang ngomong pengen belajar dengan senang, ada pengen belajar dengan nyaman. Kemarin juga ada anak. Jadi kita mencoba mewadahi apa sih yang mereka inginkan dengan membuat keyakinan kelas ini. Dan kalau misalnya ada beberapa anak yang tidak sepakat, kita bisa mencoba berdiskusi, mencari kesepakatan bersama. Kalau misalnya pengen diubah keyakinan kelas ini, nggak selamanya harus bisa 1 tahun 1 keyakinan kelas tidak mesti. Jadi boleh diubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Seperti itu. Selanjutnya, yuk kita main games Bapak Lisensi. Aduh, gambarnya bagi banget sih. Parisan, ayo coy. Yo. Kita rambutnya putih. Einstein. Ayo.
perubahan paradigma teori ilusi kontrol yang salah. Yang salah. Udah, tinggal pencet aja. Untung-untungan. Iya. Oke, yang terakhir cuma 3 orang. Ilusi hukuman akan mendisiplinkan murid. Itu yang salah dari ilusi kontrol. Oke, selanjutnya siapa? Yang paling cepat. Ibu Suci jempolnya mantap. Ada yang kedua. Panjang deh. Ibu Cici gimana? Lanjut ya. Disiplin diri berkaitan dengan cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih titik-titik. Yang masuk ada yang kedua. Ayo, ayo, ayo. Ayo cepat. Mengontrol diri. Tindakan. Ya, tindakan ya Bapak Ibu. Siapa yang tercepat? Masih Ibu Suci. Mantap. Jempolnya mantap. Lanjut ya. Lanjut. Jempolnya. Berdasarkan topik pelajaran Pancasila. Yang benar. Jangan yang salah, yang benar. Halo. Jempolnya. Jempolnya mantap. Payah, dia menang. Lanjut. Cuma ada 7 soal. Jempolnya. Kontrol diri. Awas kon, ilusi. Salah. Iya. Keren. Udah bener. Banyak kata-kata yang benar. Kita lihat masih ke Bu Suci. Masih membawa Bu Suci. Bisa enak menggeser mayatnya. Keren aja. Selanjutnya. Soal kedua. Aduh. Baru ini Pak yang jawab. Aduh guys. Widih, 8 orang yang semua perilaku memiliki tujuan. Betul. Kita lihat Ibu Suci masih membayangkan. Jempol. Ayo. Baru 1 orang yang jawab. Kuning. Ada salah. Siapa yang minum tuh hijau ya? Oh masih ada yang hijau. Kuning langsung. Kaki ketiga diraih oleh baik, terima kasih seru sekali Bapak Ibu. Bapak Kepala Sekolah, ini disampaikan oleh Dr. William Glazer dalam choice theory.
Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita semuanya, mau murid, mau guru, semuanya memiliki kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kedewasaan. Baik, konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glazer ini menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan, apa yang mendorong kita berperilaku, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Sekarang, mohon Bapak Ibu coba pikirkan, bila Anda mendapat 4 toples yang masing-masing diberi label kasih sayang, kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, kebebasan dulu, yang keempat kesenangan. Mana toples yang sudah terisi penuh? Mana toples yang isinya setengah, yang masih seperempat, dan mana toples yang masih banyak kosongnya? Coba pikirkan, resapi, apa yang menghalangi toples yang paling sedikit isinya itu susah untuk terisi? Apakah rasa diterima? Apakah penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Semua jawaban ada di hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Jadi barangkali memang ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, tidak hanya Bapak Ibu guru, tidak hanya murid, semuanya memiliki kebutuhan atas 5 dasar ini. Jadi barangkali nanti menemukan sesuatu yang bermasalah di kelasnya, boleh Bapak Ibu coba gali apa sih yang mereka butuhkan, apa yang belum mereka terisi toples mereka itu apa. Jadi saya sendiri suka mengerem karena saya terkenal sebagai guru yang suka marah-marah, kata beliau. Ya, suka yang marah-marah katanya. Jadi saya mencoba ngerem, bagaimana sih saya biar tidak marah-marah. Saya coba menggali ketika ada anak yang tidak berada di tempatnya, saya coba menggali apa sih yang mereka sedang butuhkan. Seperti itu. Barangkali ada toplesnya mereka yang masih sangat kosong. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada pernyataan, dan ini ada kebutuhannya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan. Kebutuhan siswa itu seperti apa sih sebenarnya? Tindakan kita enaknya seperti apa ya Pak Ade? Apa bicara hati? Bicara hati pengen ditanya deh. Aduh, kayaknya pengen ditanya banget ini bicara hati. Gimana sih bicara hati? Kalau ada yang bilang aku bosan, masa cuma dengerin ibu aja sih? Jadi saya akan mencoba menjawab ya. Sebenarnya aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja sih. Sebenarnya banyak anak yang intinya ketika belajar ingin belajarnya itu apa ya? Ada perubahan, tidak mau yang kan sudah ceramah, demonstrasi, terus presentasi, ya diskusi, jadi terus itu aja. Yaitu anak itu pengen intinya apa punya. Selain itu pengen ada dicampur dengan dance, terus apa lagi ya? Selain gitu ya. Mungkin melihat mohon jadi selain game juga itu mungkin ada salah satunya contohnya tadi ada permainan ya yang di dapur gitu ya. Nah pengen ada selang-selingnya anak-anak itu. Katanya kalau tiap hari kurang seperti itu aja bosan mau ya. Mungkin itu saja yang berbeda. Tanpa saya mengasihkan, Bapak Ibu guru itu sudah hebat semuanya ya. Jadi saya itu malah sangat dangkal dibanding Bapak guru hebat semuanya yang ada di sini. Betul apa yang disampaikan Bu Caryati, kita bisa memvariasikan pembelajaran kita di kelas. Ketika ada pernyataan yang seperti ini, ada kebutuhan tentang kebebasan. Selanjutnya yang kedua. Baik, singkat saja
sosok ya, sosok sebagai yang ditakuti dan sosok yang sebagai malaikatnya. Apakah perlu? Sebenarnya mangga dikembalikan sekolahnya itu sendiri, tupoksinya barangkali berdasarkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dari para waka atau pemangku kepentingan yang lain, bukan peran tersebut posisi mangga. Jadi boleh adanya yang malaikat dan penghukum ini boleh, yang keras-keras boleh, mangga disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan sekolah. Jadi saya tadi mengemukakan tentang posisi kontrol atau misalnya dan lain sebagainya, restitusi juga. Sebenarnya itu satu alternatif saja. Jadi haruskah kita semua masalah menggunakan restitusi ketika ada anak yang berkaitan dengan kriminal, tindak pidana yang dilakukan, apakah restitusi ini masih bekerja? Itu adalah alternatif cara. Kalau misalnya memang restitusi ini tidak bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan murid, masih ada cara-cara yang baik tentunya. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Bapak Ada sedikit tapi sedikit agak jelas sebelumnya menjelaskan. Kalau tidak salah tadi menyinggung berkaitan dengan lebih kepada kita bersikap sebagai teman dengan siswa. Memang terhadap siswa itu ternyata apa yang disampaikan tadi oleh Dewi. Cuman pada kenyataannya jujur saya belum berhasil. Artinya belum berhasil itu terlebih mendekatkan terlalu dekat terhadap siswa dan kemudian ketika siswa itu menganggap bahwa saya itu adalah sebagai rekan, kemudian teman yang sangat dekat sekali sekaligus juga, sehingga mungkin pemikiran mereka itu ketika berada di luar kelas biasanya sehingga kesalahan ataupun keadaannya katakan hal yang mungkin mereka sebagai keluarga. Saya juga maklumi untuk misalnya dengan kata-kata botak atau segala macam, dan itu adalah suatu pelajaran. Tapi saya akan katakan belum memberikan apa istilahnya gagal saya dalam membina siswa tersebut, hingga ketika dalam hal pembelajaran pun contoh kelas SMA yang sekarang karena kemarin saya jadi wali kelasnya, sehingga ketika apa yang saya sampaikan berkaitan dengan siswa yang malas, kemudian bagaimana? Seperti itu ya Bu Usman ya? Nah, sebenarnya tadi kalau Pak Usman menyimak pemaparan saya dari awal, posisi kontrol sebagai guru sebaiknya kita ambil posisi sebagai manajer Pak Usman. Kita sebenarnya jangan menggunakan sebagai posisi teman, karena betul kalau posisi teman ketika sudah terlalu dekat maka akan seenaknya. Jadi saya tadi menunjukkan 5 posisi kontrol ini adalah yang dilakukan oleh dengan siswa. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan 3 teman. Jadi teman itu memang kadang anak akan menurut kepada kita, tapi lama-kelamaan bisa terjadi hal seperti Pak Usman. Seharusnya kalau saya ya Pak Usman ya, seharusnya kalau memang Pak Usman pada awalnya bisa bersikap tidak berterima dengan
apa yang mereka lakukan kepada Pak Usman, mungkin kesininya anak tersebut akan menyudahi dan tidak akan berlarut-larut membuat Pak Usman merasa kesal dengan sebutan yang tadi Pak Usman sampaikan. Jadi sebenarnya dari awalnya memang sikap Pak Usmannya yang bagaimana ke anak. Kalau misalnya kitanya tidak terima, ya kita tunjukkan ketidakterimaan kita, tentunya dengan cara yang baik. Kalau misalnya, makanya saya memunculkan 5 posisi kontrol ini yang paling di apa namanya? Aduh saya nggak ketemu kata-katanya. Yang paling baik seharusnya adalah posisi manajer yang kita lakukan, bukan sebagai teman Pak Usman. Jadi posisi teman itu kurang baik karena akan menimbulkan efek yang tidak enak akhirnya. Seperti Pak Usman yang ucapkan dari saya. Seperti itu mungkin Pak Usman dari saya. Barangkali tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih untuk perhatiannya. Marilah kita sama-sama menutup diseminasi ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Disudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.